sekarang kita lagi ada di restoran Haji Mui Sate Kambing Muda. Itu dia. Jalan Kaliwangsa ini adalah di Brebes. Jadi ini adalah salah satu restoran favorit, salah satu restoran yang didatangi oleh kami, tim dari Kementerian Koperasi dan UKM di perjalanan kami menuju ke Mandalika. Dan kayak apa makanannya, kayak apa serunya, kita akan ngobrol dengan pemiliknya yaitu Haji Mulyadi. Ikut saya ke dalam yuk. Guys, sekarang kita lagi ada di restoran Haji Mui di ujungnya Brebes lah menjelang ke Tegal. Dan di sini adalah salah satu UMKM andalan karena banyak banget anak motor juga wisatawan yang kalau ke daerah sini pasti makannya di Haji Mui ini. Dan kenapa bisa favorit kayak gini? Dan salah satu pelanggannya adalah sebelah saya ini, Om Temi. Ya Om. Om Temi sering banget datang ke sini. Sering, sama tahun 2008. Dari 2008 ya ke sini. Dan tiap lewat sini pasti makan di sini. Apa yang bikin lu seneng banget datang ke sini? Satenya enak, empuk. Satenya empuk. Terus tempatnya juga ini ya, enggak. Ya begini aja dari dulu, 2008 nggak berubah seperti ini. Parkirnya gampang. Parkirnya gampang. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Harganya ya so-so lah. Nah, kita kan sekarang lagi program tur ke Mandalika bersama dengan UMKM dari Kemenkop UKM ya. Kita datang ke sentra-sentra UKM dan kita datang ke restoran yang kita mau tanya sebenarnya kenapa dia bisa jadi restoran favorit, dan 2 tahun kemarin selama pandemi gimana cara dia bisa survive. Oke, saya panggil Mas Mulyadi. Widih, langsung ganti baju loh dia guys. Tadi widih, tadi dia pakai Puma, sekarang pakai pink. Woi, ternyata guys. Mas Mulyadi apa kabar, sehat? Aduh, sedih gitu 2 tahun sedih begini mukanya. Apa baru hari ini dong sedihnya? Sedih. Guys, jadi beliau ini, Mas Mulyadi ini adalah anak dari Haji Mui, benar? Dan ini restoran udah dari tahun berapa ada? Dari tahun saya belum lahir, 80-an itu udah ada. 1980? Iya. 80 belum lahir, udah ada uban. Oh, mungkin karena pandemi ya guys, omset turun, uban nongol. Mas, ini salah satu restoran favoritnya anak motor, banyak banget wisatawan yang datang ke sini. Sebenarnya rahasianya apa sih? Pengen tahu dong. Satu, kambingnya muda. Kambingnya muda. Oke, belum pernah pacaran lah kambingnya ya. Terus apa? Uratnya harus diambilin. Uratnya diambil biar nggak alot. Emang bisa diambil uratnya? Bisa. Oke. Terus dan apa namanya? Saya pengen tahu dong, dari tahun 80 sudah ada di sini dan 2 tahun kemarin gimana nasibnya? Apakah tetap ramai, stabil? Karena kan apa namanya, bidang usaha yang masih aman-aman aja semasa pandemi adalah salah satunya adalah kuliner ya, Bah ya. Gitu. Apakah bertahan stabil-stabil aja omsetnya atau mengalami penurunan yang drastis? Penurunan pasti ada. Pasti ada, tapi nggak sampai sempat tutup, nggak kan? Nggak, kami bertahan aja. Bertahan. Kayak judul lagu bertahan, guys. Dia bertahan. Omsetnya turun sampai berapa jauh saat parah-parahnya pandemi? 80%. 80% turun Banget. dan akhirnya mulai bangkit lagi kapan tuh? Mulai bulan-bulan apa? Kemarin, 2 bulan kesini. 2 bulan kesini sudah mulai bangkit lagi. Tapi udah vaksin semua ya? Alhamdulillah udah. Berapa kali vaksin? 2. Oh, belum booster ya? Booster. Nah, belum. Nah, pengen tahu dong. Ini kan di sebelah kita ini ada Pak Temi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, sebenarnya peran pemerintah di perkembangannya restoran Haji Mui ini apa? Apakah nggak pernah ada sentuhan dari pemerintah, bantuan dari pemerintah atau seperti apa? Kalau bantuan sih ya belum ada sih, cuma ya intinya belum pernah ada. Nah, di sini di daerah Brebes ini ada nggak sih koperasi atau paguyuban pengusaha sate kambing muda ini? nggak ada. Nggak ada. Oke, gitu. Nah, mungkin Pak Temi bisa ceritain sebenarnya Kementerian Koperasi perannya apa sih di sini terhadap restoran-restoran seperti UKM seperti ini? Oke, jadi gini ya. Untuk UMKM ini kan ada 3 skala ya, mikro, kecil, menengah. Di Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah itu pembagian kewenangan. Untuk mikro itu adalah pembinaannya adalah dinas koperasi di tingkat kabupaten kota. Nah, untuk kecil itu ada di provinsi dan menengah ada di kami di pusat. Nah, kita di pusat juga membuat
iklim usaha kondusif ya, Ya. dengan regulasi-regulasi. Kami juga kolaborasi dengan pemerintah di daerah juga Ya. agar sama-sama menjaga agar UKM ini bisa naik kelas sebetulnya. Iya. Saya mau tanya ini, kan ini banyak dia pengusaha sate ini. Ya. Sumber kambingnya dari mana sih gitu? Nah, punya sendiri atau ada yang supply? Atau ada yang supply? Ada yang supply. Oh gitu ya. Nah karena gini kan Om Temi juga bahwa Pak Temi, kita ini kan sedang menggalakkan wisata ya, wisata alam, wisata kuliner dan lain-lain. Dan ini kan restoran Haji Muhyiddin ini kan aset ya, bisa dibilang aset. Harapan dari Kang Mulyadi terhadap pemerintah apa? Atau gua nggak tahu mau minta apa, nggak ngerti gitu. Harapannya moga pandemi aja yang hilang gitu. Pandemi hilang gitu. Tapi dijalanin nggak apa protokol kesehatan di restoran ini? Karena berharap pandemi hilang tapi nggak dijalanin protokol kesehatannya, ya tetap aja ada gitu. Tapi semua udah vaksin keluarga ya? Oke, gitu ya Pak Temi. Satu lagi saya mau tanya nih. Apa tuh? Kemarin pada saat pandemi udah masuk ke ini belum? Kayak online gitu? Kami nggak buka. Oh. Cuma ya ada sih banyak yang pesan ke sini gitu. Oke, tapi Oh. langsung telepon ke sini ya? Iya. Tapi Gojeknya yang datang ke sini Iya. beli atas dasar pesanan gitu ya? Oke gitu. Udah masuk belum kalau gitu? Ya, di GoFood belum ada berarti ya? Di GoFood belum ada, nah itu dia. Nah itu yang mesti kita kembangkan lagi bahwa sayang makanan enak seperti ini tidak bisa dinikmati lebih luas lagi karena kan sekarang itu yang namanya lokasi udah bukan jadi hal yang utama gitu ya. Yang penting makanannya enak, orang mau makan tinggal pesen online tinggal dikirim. Ya, dengan cara seperti itu omsetnya bisa lebih meningkat karena sekarang itu pada umumnya pola mengkonsumsi makanan kita sekarang udah berbeda. Ya seperti pada umumnya di Jakarta lah di mana-mana ya. Makanan kalau udah enak dia 50% dimakan di tempat, 50% adalah penjualan secara online. Kita kan kalau misalnya 600 juta berarti kan kalau kali 2 1,2 miliar udah masuk kecil gitu ya. Oke Mas Mulyadi, mudah-mudahan harapannya bisa tercapai dan mungkin Pak Temi ada lagi yang mau disampaikan apa yang mesti Pak Mulyadi lakukan, menghubungi kabupaten kah atau apa buat meningkatkan. Jadi gini, ya. mungkin saran aja Mas Mulyadi ya. Ini kan banyak pengusaha sate nih. Ya. Kenapa nggak bikin kayak paguyuban atau koperasi, jadi beli sama-sama dapat kambingnya bisa jauh lebih Ya. murah gitu loh. Terus bisa saling bantu gitu. Ya. Itu yang susah. Oh, oke. Karena apa? Karena persaingannya nggak sehat. Mungkin bisa jadi. Persaingannya nggak sehat, jadi tidak bersama-sama membangun, tapi justru kalau mau maju sendiri gitu ya. Yang lain nggak maju bodo amat, dibilang kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau dibimbing ke sana mau kan? Misalnya pemerintah Kabupaten Brebes nih, ayo dong bergabung semua gitu. Jadi semua orang makan ke sini, oh semua satenya sama enak semua. Iya. Gitu. Karena itu udah dilakukan sama pemerintah Sumatera Selatan, gimana cara menangani pempek, kemudian juga mendoan di Purwokerto. Ya, hal itu harusnya dilakukan di sini karena yang namanya sate yang enak kalau nggak Tegal ya Brebes. Ya itu yang dibilang paling unggulan. Oke, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju lagi. Ya, terima kasih Bang Mulyadi. Oke, dan guys itu dia obrolan kita bersama dengan Pak Mulyadi, pemilik dari restoran Haji Muhyiddin, sate Tegal paling enak di Brebes. Nah, nanti kita akan datang ke UKM lain lagi, makanya ikutin saya terus. The gulainya guys, ini the gulai. Gulainya mantap guys. Ya, dan dia pakai kecap lokal pakai sambal guys.